Nah ini nih yang garis-garis tuh bilah-bilah itu dari Kuningan nanti itu. Yang terdiri ada 4.560 bilah ya. Ini kita pakai Garuda. Karena begini, Garuda ini kan kita sudah kenal. Jadi seluruh masyarakat kita yang konon 1.400 suku itu ya sudah semua mengenal itu. Namanya Garuda ini. Saya khawatir kalau kita ngambil Rumah Padang, Ansih gitu ya, kita kembangan atau Bali atau Jawa dan sebagainya itu, saya takut yang sebagian dari yang tidak terpakai itu cemburu gitu. Nah akhirnya kita ngembangkan Garuda itu sebagai gedung. Nah di dalam gedung ini sebenarnya kalau kita buat lantai seperti kebutuhan yang dulu disodorkan kepada kita minta 2.800 meter square, sebenarnya mudah sekali diatasi karena sekarang itu space-nya sebenarnya bisa 3 hektar ya. 30.000 meter itu bisa di dalam. Nah sekarang kenyataannya hanya presiden berkantor di situ dan stafnya yang hanya memerlukan 8.000. Maka dari itu ide saya dan kebetulan Pak Presiden juga setuju, itu kita buat hutan di dalam taman gitu, di dalam sayap itu. Nah seperti ini kurang lebih ini. Ini strukturnya semua customize, kita buat sendiri, kita desain sendiri. Tidak ada barang seperti dari toko gitu ya kita pasang di sini, saya nggak mau. Ini semua kita customize gitu. Nah kalau ini istana ini. Nah ini istana ini sebenarnya lebih bersifat formal, di mana nanti presiden menerima tamu itu di sini, ya di istana itu. Nah di belakangnya Garuda itu kantornya presiden, ya sehari-hari kantor di sana. Itu. Nah ini adalah pavilion, di mana nanti presiden siapapun tinggal di sini. Nah view-nya ngadep ke kota juga, kurang lebih seperti ini. Ya, dia lihat ke bawah, ini tempat ngopi-ngopi ini. Nah ini ada masjid kecil, kita buat masjid kecil yang bisa muat 200 orang, mungkin presiden dengan tamunya atau staf-stafnya itu bisa sembahyang di di pavilion itu. Ya, ini adalah museum kecil untuk koleksi-koleksi istana. Nah tanahnya semua itu tidak ada rata. Ini saya ambil dia hanya selantai saja ke atas, menonjol di atas tanah, di atas jalan. Lainnya menurun ke tebing-tebing itu. Ya ada 4 lantai, ada 3 lantai gitu. Semua ini nggak ada tempat rata. Satu ini agak saya taruh di bukit karena dia ini pas pampres. Pas pampres, nah ini di bagian belakang sekali, di pinggir jalan belakang yang memang juga khusus nanti hanya diperbolehkan untuk ke kawasan istana itu, yaitu utilities itu. Kemungkinan besar nanti karyawannya akan masuk di sana, tidak lagi masuk dari samping itu, supaya tidak mengganggu tamu. Jadi itu. Nah, ini yang sedang dikerjakan, coba kamu pakai kursor. Nah ini kurang lebih suasana nanti yang kita harapkan di dalam sayap patung itu ya. Nah ini seperti ini kurang lebih, kalau cuacanya bagus, presiden besar. Nah ini yang paling bawah ini ya. Ini kurang lebih 30 meter dari lantai kantor presiden nih. Sayap kiri dan sayap kanan. Nah, bisa turun seperti ini atau nanti turunnya pakai lift. Nah ini yang paling bawah ini. Nah, kita inginnya dalam hutannya seperti hutan tropis lah. Kan kita di Kalimantan gitu loh ya. Nah ini kita coba-coba nih masih ini. Ya. Tidak terlalu banyak cut and fill-nya karena kami khawatir longsor. Ya walaupun di dalam tanah ini toh tidak akan ada air ya yang masuk. Dan sistem pengairannya juga kita itu pakai driftingnya jadi drip. Ya, supaya tidak sulit gitu. Nah ini di bawah ini di bawah ini. Nanti kita lihat kalau kita ini punya skywalk di atas itu di ketinggian kurang lebih 30 meter ya. Nah ini menuju ke
skywalknya di atas ini. Tetap di masih bagian sayap ini, tapi di atasnya nih. Ini masih di bawah ini. Nah, ini di atas, udah mulai di skywalk di atas ini yang 30 meter dari tanah. Ini kurang lebih suasananya akan seperti ini. Angin kiri kanan itu masuk karena tidak ada jendela, tidak ada kaca ya, menembus saja. Makanya kita bisa buat taman ini. Ya. Ini di atasnya ini. Jadi kita melayang begitu. Nah, supaya orang tidak terlalu ngeri, makanya di bawah kita tanamin yang cukup padat. Supaya orang lihat ke bawah, lihat kanopinya tanaman ke bawahnya gitu. Nah, ini depannya kurang lebih seperti ini. Nah, itu nanti bisa acara-acara kalau cuacanya bagus bisa di sini melihat kota ya. Melihat kota bagus sekali. Kemarin kami di bawah kurang lebih di situ sudah bagus sekali view-nya ke bawah itu. Ya. Apalagi dari atas ini. Ini ground floor-nya kantor presiden tuh ini. Nah itu, ya. Nah dia naiknya itu pakai funicular untuk supaya orang yang punya handicap tidak bisa naik dan eskalator. Ya. Dan di bawahnya, di sampingnya harus selalu ada, ini persyaratan aja, selalu ada tangga. Seandainya listrik macet atau apapun, kejadian-kejadian yang sifatnya darurat, itu bisa cepat dilakukan untuk mengatasinya itu. Nah, itu. Jadi kantor presiden tidak semudah kantor-kantor biasa ya. Karena masalah security, terus masalah ketahanan dari gedung itu yang kita telah lakukan. Ya tentu saya melibatkan ahli-ahli, nah terutama juga masalah thermal ya, karena kita memakai Kuningan, selubung itu Kuningan yang jumlah modulnya itu kurang lebih 4.560. Jadi kita memerlukan barcode untuk memudahkan kita nanti merangkai langsung di tempat itu gitu. Nah ini harus ada kerjasama yang baik antara pelaksana main structure dengan kita. Kalau kita tidak sama, barcode-nya beda kan susah nanti gitu. Ya ini penting sekali karena kita mengandalkan itu teknologinya itu. Nah. Mengenai thermal dari gedung itu, karena orang malah ini pakai Kuningan akan panas dan sebagainya. Kalau kita itu hanya mampu pakai ini studi smart geometry ini, softwarenya ini gitu loh ya. Nah ini kalau kita pasang ininya, thermalnya, bilah-bilahnya itu separuh, dia masih kuning. Ya, ada 50% itu luprenya akan kuning. Nah, kalau 100% kita udah biru, artinya sudah nyaman gedung itu ya. Pada kriteria bahwa gedung Garuda ini sudah nyaman gitu. Nah, itu persyaratan itu sudah juga diuji secara real gitu, bukan dari kita saja, tapi ahli-ahli yang meragukan. Ya kita biarkan, silakan uji gitu. Nah ternyata hasilnya sama dengan kita, karena nanti panasnya Kuningan itu dia akan cuma berjarak 30 cm, setelah itu dia terbang gitu. Jadi nggak akan ke dalam. Itu kurang lebih ya. Jadi karena Kuningan sebenarnya dia kan bahan yang kurang baik untuk pengantar panas sebenarnya. Karena ada campuran-campuran yang beda. Kecuali tembaga. Kalau tembaga itu agak itu. Nah. Oke, ini yang kita pakai smart geometry ini yang kita pakai untuk menguji
thermal dari gedung itu gitu. Apalagi nanti itu kan belum kita pakai tadi itu sayuran-sayuran yang di dalam itu kan bikin nyaman juga, bikin dingin juga gitu loh. Itu kan belum dihitung, kita baru ngitung polos aja gitu. Oke, terus lanjut. Nah itu jadi kenapa kita pilih Garuda supaya itu apa namanya? Supaya tidak ada kecemburuan dari suku yang begitu banyaknya, yang masing-masing punya identitas sendiri-sendiri. Ya, macam-macam kan, nanti kita menghindari supaya keributan tidak terjadi, dan kenyataannya begitu. Malah orang sana pun nggak nuntut harus pakai rumah panjang itu, enggak. Dia malah bilang, ini ingat katanya, menekankan pada saudara-saudaranya, ini bikin istana Nusantara, jadi semuanya. Jadi jangan ego pengen mentang-mentang di Kalimantan, pengen itu hebat mereka itu. Ya jadi itulah. Jadi dari suku-suku yang 1.300 itu belum ada keluhan apa-apa. Ya, menyatakan mereka senang saja karena merasa adil gitu. Ya, itu sebabnya kita pilih Garuda itu. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, pilar-pilarnya itu ya sedikit ada simbolik, ada pesan-pesan juga. Itu jumlah dari provinsi kita, provinsinya kurang lebih seperti itu. Nah, diharapkan ini di dalam ini bisa 5.000 orang. 5.000 orang. Kalau ada acara-acara besar, misalnya acara 17 Agustusan atau menyambut apa, bisa juga di lapangan ini pakai tenda, kemudian juga yang di dalam sekian cukup. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurut saya tempat ini memang sudah indah. Secara alam itu indah, ya, konturnya bagus sekali. Landscaper kita itu cuma nambah-nambah saja sudah indah. Ya. Nah, ini paling nanti mana tanaman yang tidak boleh nutup gedung supaya tidak susah-susah bikin ketutup gitu loh ya. Nah itu kita hindari dari situ. Nah kerjasama kita dengan landscaper kita sudah dari awal. Kemudian juga yang kontraktornya nanti juga harus berkoordinasi dengan kita gitu. Itu yang kita lakukan sekarang. Memang terasa memang membangun gedung sekarang itu apalagi istana rumitnya setengah mati. Ya ada ya macam-macam lah, Anda kan tahu kalau istana itu seperti apa. Nah, kebetulan Garuda ini maintenance-nya free maintenance. Bajanya baja tahan karat yang namanya korten tadinya, patennya korten ya. Nah, itu kita pakai supaya kita tahulah maintenance-nya di kita kan sulit tuh, ya. Nah, cuma nanti pewarnaannya harus diwarna atau enggak? Karena di dalam kan pengennya agak terang lah. Nah mungkin kita cat, terpaksa dicat, tapi luarnya tidak. Nah itu kita baja ini memang ada ininya, sekian bulan dia akan masih berbentuknya karat. Setelah setahun gitu dia mulai gelap kayak kopi gitu warnanya, akhirnya berhenti coklat gelap gitu ya, kayak kopi itu. Bagus sekali warnanya itu karena dia campurannya macam-macam bajanya itu. Nah ini kita sedang sudah selesai merencanakannya, sudah ada pemenangnya yaitu PP dengan Wika ya, Pak Dikar ya, lupa saya itu. Nah itu pemenangnya, ya kita hanya ngesupnya saja. Kedua, jadi karena ini terbuka, tapi kita juga di situ banyak monyet, banyak binatang lain. Nah, kalong segala macam supaya tidak masuk, tetap kita pakai pakai expanded gitu supaya tidak terjadi lagi monyet masuk dan sebagainya. Nah ini kurang lebih ceilingnya nanti seperti ini atau diperlukan seperti itu atau tidak nanti, karena kita juga mengharapkan matahari tetap masuk supaya tumbuhannya bisa hidup gitu.